Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kerja kelompok kami mengenai struktur data sorting. Sebelumnya, struktur data sorting merupakan proses pengaturan sekumpul objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik atau ascending, yaitu urutan objek yang disusun melalui dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun descending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Dalam sorting terdapat beberapa jenis, yaitu bubble sort, selection sort, quick sort, merge sort, heap sort, cell sort, reduce sort, trace sort, maximum sort, and insertion sort. Di sini kita menggunakan yang pertama, yaitu bubble sort. Bubble sort merupakan metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar atau untuk urut menaik atau lebih kecil, urut yang menaik dari elemen berikutnya, maka posisinya depan, tetapi jika tidak, posisinya tetap. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Baisal, yaitu cara kerja dari bubble sorting. Oke, izin masuk. Jadi untuk cara kerja dari bubble sorting sendiri bisa diringkas dalam 3 tahap, yaitu yang pertama akan ditetapkan jumlah elemen atau data yang ada, baik berupa inputan user maupun data yang sudah ada di dalam program. Kemudian yang kedua, data yang ada itu akan dibandingkan satu sama yang lainnya dari data sebelumnya dan data berikutnya. Nah, jika lebih besar atau lebih kecil dari pada data selanjutnya, sesuai aturan ascending maupun descending, maka data tersebut akan ditukar posisinya. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat di tahap pertama. Misalkan kita ada data 8, 4, 2, 10, 3, dan 7. Maka langkah pertama pada kotak paling atas, data 8 dan 4 akan dibandingkan. Nah, karena 8 lebih besar dari 4, kita akan tukar posisinya menjadi 4 dan 8. Kemudian data 2 dan 3 akan dibandingkan. 8 lebih besar dari 2, maka di kotak ketiga akan ditukar posisinya. Kemudian di kotak selanjutnya, data ketiga akan dibandingkan dengan data keempat, 8 dan 10, karena sudah benar, maka di kotak di bawahnya tetap 8 dan 10. Kemudian kotak keempat dan kelima, atau data keempat dan kelima akan dibandingkan. 10 lebih besar dari 3, karena salah, maka akan ditukar posisinya. Kemudian kotak terakhir ada data 10 dan 7 akan dibandingkan, karena 10 lebih besar dari 7, maka akan ditukar posisinya. Nah, untuk tahap pertama kita akan mendapatkan data 4, 2, 8, 3, 7, dan 10. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, itu proses tersebut akan diulangi sampai semua data telah diperiksa dan telah ditukar, sehingga menjadi sebuah data yang urut sesuai yang diinginkan, baik secara ascending maupun descending. Nah, untuk tahap kedua sendiri, naik Mbak, bentar. Naik ke tahap 2. Nah, untuk tahap kedua sendiri kita mendapatkan data awal 4, 2, 8, 3, 7, 10. Itu akan dilakukan proses yang sama seperti tadi, sehingga didapati data pada tahap kedua berupa bawah Mbak. Nah, berupa 2, 4, 3, 7, 8, dan 10. Kemudian karena ini masih belum urut, maka proses tersebut akan diulangi dalam tahap ketiga, data awal dengan data berikutnya sampai habis, maka didapati data pada tahap ketiga yang awalnya 2, 4, 3, 7, 8, 10 menjadi berapa itu? 2, 3, 4, 7, 8, dan 10. Itu untuk cara kerja bubble sorting. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan flowchart dari bubble sorting. Monggo, Mbak. Selanjutnya untuk flowchart dari bubble sort, ini di sini saya akan menjelaskan algoritma dari program yang akan dibuat nantinya. Kita menggunakan tipe data integer,
baik untuk I, N, J, dan juga tem. Kemudian juga integer untuk data array. Nantinya kita diminta untuk, kita akan membuat program yang akan bisa menginputkan sebuah banyaknya data yang akan kita inputkan. Kemudian di sini kita menggunakan for untuk memasukkan data dari yang kita ingin inputkan. Kemudian nanti di sini ada for untuk menjalankan dari bubble short-nya sendiri. Di sini I sama dengan 1 sampai dengan N-1. Kemudian ada for di dalam for untuk J sama dengan N sampai I plus J. Kemudian ada if else untuk mengurutkan dengan metode bubble short. Kemudian nanti akhirnya akan ditampilkan output dari data yang telah diurutkan menggunakan metode bubble short. Selanjutnya program yang dibuat akan dijelaskan oleh Mbak Rida Fani. Baik, yang selanjutnya adalah program yang telah kami buat. Di sini kita menggunakan function, yaitu ada tukar, input, ada tampil, ada bubble sort, dan yang terakhir ada integer main. Nah, di sini ada tukar, yaitu untuk menukar yang nantinya pada bubble sort. Lalu kemudian untuk input ini untuk menginputkan berapa jumlah data yang akan kita inputkan pada nantinya. Kemudian di sini ada array yang diisikan masukkan data ke sekian. I ini akan menunjukkan seberapa banyak yang data kita inginkan. Lalu kemudian itu ada integer tampil untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Kemudian ada integer bubble sort, yaitu untuk mengurutkan bubble sort-nya. Lalu kemudian ada integer main. Nah, di sini adalah bagian utamanya pada codingan ini, yaitu terdiri atas judulnya. Lalu di sini kita masukkan input, kemudian ada proses bubble sort-nya, lalu kita tampilkan tampil, dan bubble sort. Kita langsung saja run. Masukkan jumlah data. Misal 8. Masukkan data ke 1, 4, 6, 2, 8, 1, 0, 9, 5. Nah, berikut adalah hasil dari proses bubble sort-nya. Bisa dilihat. Yang tadinya 4, 6, 2, 8, 1, 0, 9, 5. Ini akan bergeser satu persatu hingga pada akhir baris angkanya akan berurutan, yaitu 01, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, segitu saja pemaparan materi dan program dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.